Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Misty Smart Channel. Channel yang keren, informatif, inspiratif, dan solutif. Informatif, channel ini memberikan alternatif pendidikan setelah SLTA, SMA, SMK, dan MA yang kuliahnya gratis, lulus langsung kerja. Inspiratif, semoga dengan informasi yang kami sampaikan di channel ini menginspirasi saudara-saudara generasi muda, calon pemimpin bangsa, talenta muda Indonesia bergerak untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Solutif, pendidikan yang kami tawarkan, kami informasikan benar-benar memberikan solusi bagi Anda terkait dengan biayanya dan masa depan yang cerah. Oke, kali ini kami akan menyampaikan pendidikan dari Kementerian Keuangan, yaitu Ikatan Dinas Pendidik Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Jakarta. Mari kita ikuti, semoga ini nanti benar-benar menginspirasi saudara. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa ada sekolah kedinasan dan atau perguruan tinggi kedinasan, kemudian ada ikatan dinas. Sudah kita ketahui bahwa sekolah kedinasan itu adalah lembaganya, perguruan tinggi kedinasan itu adalah nama lembaganya, sedangkan ikatan dinas itu cara mengikat mahasiswanya agar nanti setelah lulus dari pendidikan STAN ini nanti tidak bekerja di luar. Artinya ini suatu kewajiban bagi seluruh mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama 4 tahun, D4 atau 8 semester itu begitu lulus dari STAN, PKN STAN nanti akan bekerja di sana. Di sini mengandung ada dua keuntungan bagi lembaga. Dia sudah mengeluarkan biaya, tentu saja harus sebuah investasi sumber daya manusia, tentu saja ini harus kembali dalam hal produk atau output dan outcome-nya dari mahasiswa STAN, dan dari mahasiswa STAN pun juga beruntung karena setelah lulus tidak harus mencari tempat kerja, tetapi sudah otomatis. Kemarin kita sudah sampaikan ada 8 kementerian lembaga yang kemudian disebut dengan sekolah kedinasan yang kemudian digabung, yang dikoordinatori oleh Kemenpan RB, kemudian nanti ujiannya melalui Dikdin. Kemarin sudah kita sampaikan itu mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, kemudian juga Badan Siber dan Sabi Negara, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Perhubungan. Nanti ada 21 lembaga atau sekolah kedinasan, ditambah kalau Akmil, UAL, Akpol ini memang di luar dari sekolah kedinasan yang ada di 8 tadi, dan juga ada Unhan itu di luar dari koordinator Kemenpan RB. Kita sekarang fokus ke PKN STAN, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru program studi 24 Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi setelah beberapa saat Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini tidak menerima mahasiswa, kemudian tahun 2021 kemarin menerima mahasiswa dan sah tetap melalui Surat Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini bersama 8 kementerian lembaga yang tadi sudah disebutkan. Dan daya tampungnya, formasinya, alokasinya ini sangat sedikit sekali. Di mana tahun-tahun sebelumnya, tahun 2018 ke sana, sebelumnya
itu daya tampungnya pernah itu yang 2008 itu sampai 7.000, kemudian pernah 6.900, 3.000, jadi selalu ribuan. Tapi untuk tahun 2021 setelah beberapa saat tidak menerima siswa ini sangat sedikit sekali, namun ada perkembangan baru bahwa di sini ada dua perkembangan baru informasi. Yang pertama adalah hanya menerima program D4 saja. Dan yang kedua, informasi yang dapat dipercaya itu sekarang diasramakan mahasiswa. Itu betul-betul yang luar biasa dalam rangka ya mempermudah koordinasi agar mudah dalam misalnya acara-acara ini betul-betul luar biasa sekarang menjadi satu diasramakan. Dan untuk tahun 2021 ini misalnya itu hanya menerima 275 mahasiswa saja. Ini hanya menerima, kalau tahun sebelumnya itu ada D1 dan D3, tapi untuk tahun 2021 ini hanya menerima diploma 4 akuntansi sektor publik, kemudian diploma 4 manajemen keuangan negara, dan diploma 4 manajemen aset publik, dan jumlahnya 200. Padahal tahun sebelumnya tadi sudah saya jelaskan itu ribuan. Dan ini semoga nanti tahun 2022 nanti kembali menjadi daya tampungnya lebih besar lagi. Betul-betul kejutan ini. Hanya 10%-nya saja tidak ada yang tahun 2021. Lah, moga-moga ini sebagai ancang-ancang nanti 2022 kembali menjadi 7.000 daya tampungnya. Nah, bagi Anda yang ingin sudah mantap niat untuk masuk ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, ini mari kita pahami bahwa syarat atau kriteria peserta yang dapat diterima menjadi mahasiswa PKN STAN itu diantara kalau tahun 2021 itu menerima mahasiswa dari dua sumber, yaitu program reguler dan program afirmasi. Ini hanya nama dari mana programnya gitu aja. Kalau sistem masuknya itu tetap satu sumber saja, tidak seperti di SBMPTN. Kalau SBMPTN kan ada, kalau PTN perguruan tinggi negeri kan ada 3 sumber. Yang pertama itu melalui SNMPTN, melalui undangan atau rapot itu, kemudian melalui UTBK SBMPTN, dan yang ketiga melalui jalur mandiri. Nah, kalau di PKN STAN itu hanya satu, cuman ini sumbernya ada 2, yaitu dibagi menjadi program reguler dan yang kedua program afirmasi. Apa itu program reguler? Program reguler itu merupakan penerimaan mahasiswa baru dari seluruh Indonesia, ya, nantinya untuk memenuhi kebutuhan sebagai pegawai Kementerian Keuangan, lembaga lainnya, atau bahkan pemerintah daerah. Sedangkan untuk program afirmasi ini yang baru, ini lihat baru, yaitu program penerimaan mahasiswa baru yang dikhususkan putra-putri dari Provinsi Papua Barat, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur untuk mengisi formasi kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan. Jadi kalau yang program afirmasi ini khusus Kementerian Keuangan di Provinsi Papua Barat, Papua, dan Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan yang program reguler itu dari seluruh Indonesia dan tidak hanya di Kementerian Keuangan tapi juga kementerian lainnya dan bahkan pemerintah daerah. Itu perbedaannya. Kemudian syarat pendaftarannya yang jelas, karena STAN itu adalah ikatan dinas, kemudian bahkan sekarang diasramakan, kemudian jaminan masa depannya cerah, kemudian karirnya juga jelas, tentu tidak mudah. Salah satunya bahwa program kalau syaratnya dibedakan tetap dari syarat untuk program reguler sendiri, untuk afirmasi sendiri. Kalau program reguler itu kalau ini penerimaan 2021, ini berarti lulusan tahun 2020 dan sebelumnya boleh, atau calon lulusan tahun 2021. Kalau sekarang nanti ya berarti calon lulusan tahun 2022, semua sekolah menengah atas atau yang derajat
Berarti boleh dari SMK, boleh dari MA, Madrasah Aliyah. Yang penting Anda bisa lulus. Kemudian kalau dari program afirmasi itu calon lulusan tahun misalnya 2021 sekarang berarti 2022 semua sekolah menengah atas atau yang sederajat ini boleh. Jadi baik SMK maupun dari Madrasah Aliyah. Persyaratan nilai ini ada yang perlu diperhatikan. Persyaratan nilai. Nah, ini persyaratan nilai bukan hasil pembulatan bagi peserta lulusan 2000 dan sebelumnya. Rata-rata nilai ujian ijazah tidak kurang dari 70 dengan skala 100. Ini lebih ringan kalau dibandingkan dengan Politeknik SSN itu minimal 8, kalau ini minimal 7. Tapi tidak apa-apa karena seleksinya lebih ketat. Lebih ketat dan daya tampungnya ini moga-moga lebih besar lagi, kembali ke ribuan. Kemudian calon lulusan tahun 2021 memulai nilai rata-rata raport, jadi juga pakai raport juga. Tapi kalau yang tahun 2020 ini pakai ijazah. Raport untuk komponen pengetahuan pada 5 semester gasal dan genap untuk kelas 10 dan 11 serta semester gasal. Jadi ada semester ganjil genap ada 5 semester ya. Iya tetap tidak kurang dari 70 dengan skala 100. Bahwa pendaftaran ulang yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan memiliki rata-rata ujian pada ijazah. Jadi raportnya ya rata-ratanya minimal 7 dan nanti ijazahnya kalau misalnya diterima juga harus 7. Jadi misalnya nanti rapotnya 7, terus nanti ijazahnya kurang dari 7, nanti bisa digugurkan. Tapi insya Allah tidaklah kalau rapotnya sudah 7. Semoga saja bisa lancar. Usia maksimal pada 1 September 2021, nah nanti kalau 2022 berarti ya 2002 adalah 21 tahun. Dalam pengertian calon peserta yang lahir sebelum tanggal 1 September 2022 tidak diperkenan untuk mendaftar. Jadi usianya itu kuncinya, usianya itu minimal 15 tahun. Ya, minimalnya. Telah terdaftar ujian tulis berbasis komputer yang diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi LTMPT tahun 2001, berarti nanti Anda juga harus terdaftar di UTBK tahun 2022. Terus memiliki nilai minimal tes potensi sekolasi TPS UTBK sebesar 600 untuk peserta program reguler atau 400 untuk peserta program afirmasi ya. Kalau afirmasi memang lebih di bawahnya. Jadi ini sudah nanti kan hasilnya UTBK akan diberikan kepada saudara. Kalau nanti hasilnya ada 600 ya bismillahirrahmanirrahim Anda bisa daftar ke STAN. Tapi kalau tidak 600 ya berarti cari yang lain saja. Sehat jasmani dan rohani dari ketergantungan nafsa, narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Moga-moga saudara-saudara tidak ada yang terkena ini dan bersih semuanya. Bagi pria tidak bertato, bekas tato dan tidak bertindik atau bekas tertindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali karena ketentuan adat ya, ini hampir sama dengan kedinasan yang lainnya. Kalau karena ketentuan adat bisa dimaklumi oleh panitia. Bagi wanita tidak bertato, bekas tato dan tidak ditindik bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga dan bertindik bekas tindik di telinga lebih dari 1 pasang telinga kiri dan kanan. Belum pernah menikah, kawin dan bersedia untuk tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan ini ya ini ketentuan standar ya Anda ketika selama pendidikan, karena Anda dibiayai oleh negara, tentu Anda harus fokus untuk belajar atau kuliah. Peserta tidak pernah dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan seleksi penerimaan mahasiswa baru PKSDN pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi Anda tidak pernah misalnya lulus kemudian ditinggal ke sekolah lain atau kuliah di tempat lain atau
apapun alasannya, kemudian ikut tes lagi. Itu tidak diperkenankan, tidak bisa. Kemudian ini khusus ketentuan tentang program afirmasi ditambahkan syarat sebagai berikut. Afirmasi itu yang dari Provinsi Papua, Papua Barat, kemudian Maluku, dan Nusa Tenggara tadi, bahwa telah menyelesaikan sekolah dasar atau yang sederajat, sekolah menengah pertama atau yang sederajat, dan sekolah menengah atas atau yang dapat di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, atau Nusa Tenggara Timur. Jadi Anda kalau yang program afirmasi itu ditambah ijazah SD, SMP, dan tentu saja SMA. Memiliki garis keturunan orang tua, ayah atau ibu kandung. Jadi ini betul-betul dicari yang asli dari provinsi itu, Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT. Mendapat rekomendasi dari sekolah menengah atas atau SMA atau yang sederajat yang menyatakan bahwa peserta merupakan 2 usulan terbaik. Jadi memang ini diusulkan dari SMA-nya juga. Ya, semoga ini kita berdoa ya, berdoa manfaat sekolah kedinasan ini memang betul-betul menyelesaikan masalah. Karena apa? Satu, biayanya tidak ada alias gratis, dan setelah lulus langsung kerja. Kita berdoa semoga nanti semua sekolah perguruan tinggi di Indonesia itu seperti itu. Jadi kuliahnya gratis, lulusnya bisa langsung kerja. Ya, kita berdoakan saja. Kemudian tata cara pendaftarannya. Tata cara pendaftaran itu pertama, peserta melakukan registrasi melalui portal ini sscasn.bkn.go.id dengan tahapan sebagai berikut. 1. Memilih menu Dikdim. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian dibikin oleh BKN ini. Terus mendaftarkan diri dengan menggunakan nomor induk kependudukan. Jangan lupa ya, NIK itu kartu keluarga harus punya, dan nomor kartu keluarga kakak untuk mendapatkan akun password yang akan digunakan untuk login. Terus login menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan tadi. Memilih sekolah kedinasan PKN STAN. Ya, karena kita mau ke STAN tentu pilihannya ke PKN STAN. Jadi yang pertama Dikdim, kemudian milih STAN. Pilih program reguler atau afirmasi. Ingat kalau Anda bukan dari provinsi yang Papua, Papua Barat, Maluku, kemudian NTT tadi, Anda berarti programnya reguler. Nomor UTBK, nomor induk siswa, nomor nasional, nomor pokok sekolah nasional, dan istilahnya yang serta menggugah dokumen yang diperlukan. Khusus untuk calon peserta program afirmasi menggugah tambahan dokumen sebagai berikut. Tadi sudah dijelaskan di depan. Pertama, ijazah SD dan SMP, kemudian akta kelahiran peserta, KTP ayah atau ibu kandung, dan kartu keluarga atau surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan atau desa atau nama yang lainnya. Kemudian surat rekomendasi dari sekolah menengah atas atau yang sederajat yang menyatakan bahwa peserta merupakan 2 usulan terbaik. Formulir surat rekomendasi dapat diunduh pada layanan. Jadi Anda tinggal ngisi aja, diunduh, kemudian diisi, kemudian diupload form rekomendasi sekolah, SPMB, PKN STAN, melakukan review atas resume dan mencetak kartu pendaftaran. Ini Anda dicetak yang sudah diupload tadi. Kemudian jangan lupa untuk logout dari portal sscasn.bkn.go.id untuk melanjutkan proses berikutnya melalui portal. Kita pindah portal setelah dari portal sscasn pindah ke portal spmb.pknstan.ac.id. Peserta hanya boleh mendaftar di 1 sekolah kedinasan pada kementerian lembaga. Ini ingat, jadi dalam hal peserta mendaftar pada lebih dari 1 sekolah kedinasan pada kementerian lembaga, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur. Jadi Anda cukup 1 saja. Bahkan nanti kalau sudah ada integrasi antara SNMPTN, SBMPTN dan sekolah lain betul-betul ketat lagi. Kalau sekarang kan belum yang berintegrasi baru STAN ini saja. Kalau yang perguruan tinggi lain belum. Berarti Anda
Tidak tahu perkembangannya, moga-moga tahun 2022 belum, jadi Anda bisa ikut tes yang lainnya. Peserta mengisi formulir pendaftaran online e-registration melalui portal ini tadi, masih ke portal pspmb.pkstan.ac.id yang terdiri dari tahapan sebagai berikut. 1. Login dengan menggunakan akun dan password yang didaftarkan pada portal sscasnbkd.go.id. Kemudian mengisi data pilihan program studi. Pilihannya apa? Tadi ada 3 pilihan program studinya. Mengisi data tambahan pada formulir pendaftaran online dan mengunci data. Dikunci. Berikutnya tahapan pelaksanaan seleksi. Seleksinya itu terdiri atas seleksi administrasi. Jadi seleksi administrasi itu peserta diseleksi berdasarkan syarat administrasi sebagai tercantum dalam huruf B tadi yang di atas. Ini jadi seleksi administrasinya nomor 1 sampai persyaratan lulusan, kemudian persyaratan nilai, usia maksimal, telah mendaftar ujian tulis berbasis komputer, memilih nilai tes potensi skolastik 600 untuk reguler dan 400 untuk afirmasi. Ini tadi ya. Ya, itu dan ditambah untuk yang Papua tadi. Peserta dinyatakan dapat mengikuti seleksi kompetensi dasar apabila telah memenuhi persyaratan pada huruf A. Jadi kalau saudara tidak lolos administrasi, tentu Anda nanti tidak bisa mengikuti ujian seleksi kompetensi dasar. Jadi untuk bisa ikut seleksi kompetensi dasar, Anda harus lolos seleksi administrasi. Baik nanti Anda ngambil program reguler atau afirmasi. Kalau reguler berarti nilai rapotnya itu minimal 7, kemudian hasil SPMB-nya itu 600, itu baru bisa ikut. Kemudian seleksi kompetensi dasar diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan telah melakukan pembayaran. Jadi bisa ikut SKD tapi itu lolos administrasi, kemudian bayar biaya ujian atau biaya seleksi. Seleksi kompetensi dasar dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT pada Badan Kepegawaian Negara. Seleksi kompetensi dasar atau SKD meliputi ya tes karakteristik pribadi, tes inteligensi umum, dan tes wawasan kebangsaan. Peserta dinyatakan lulus SKD apabila memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi Anda ditentukan nanti diinformasikan lebih lanjut berapa nilai ambang batasnya. Dan peserta berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk seleksi lanjutan 1. Jadi yang kuota ini yang menentukan panitia pusat. Jumlah kebutuhan peserta yang lulus seleksi lanjutan 1 ditentukan oleh panitia pusat. Nah, tadi sudah kita sampaikan. Kalau ini Anda sudah lolos, ini kemudian seleksi lanjutan 1. Seleksi lanjutan itu diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus SKD. Tadi lulus SKD, tentu saja sudah administrasi, sudah bayar biaya. Tes itu baru ikut seleksi lanjutan 1. Seleksi lanjutan 1 terdiri atas tes kesehatan dan tes kebugaran serta tes psikologi. Tes kesehatan dan kebugaran meliputi, nah ini kalau tes kesehatan yaitu pemeriksaan yang mencakup pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, visus mata, dan atau pemeriksaan kesehatan lain yang ditentukan oleh panitia pusat. Ini kalau ini hanya dicek saja ya, kalau misalnya tinggi badan, berat badan itu tinggi badan, berat badan ini tidak menjadi syarat mutlak. Beda dengan IPDN. Kalau IPDN, kalau tinggi badannya laki-laki kurang dari 160 atau wanita kurang dari 155 itu sudah tidak bisa. Tidak bisa langsung gugur, tapi kalau ini dicek saja sebagai ya
nanti dirumus oleh panitia, tentu di sana ada ada ketentuannya. Tes kebugaran yaitu lari mengelilingi lintasan dan shuttle run, pull up, chaining, push up, set up, dan atau aktivitas lainnya yang ditentukan oleh panitia pusat. Tes fisiologi dilaksanakan menggunakan komputer based test. Jadi juga sama tesnya baik tes SKD maupun tes fisiologi juga pakai komputer. Dan bagaimana tipsnya agar Anda lolos tes kebugaran, tes kesehatan? Salah satunya adalah Anda olahraga secara rutin. Tidak usah nih, Anda olahraga rutin, insya Allah Anda lolos untuk tes seleksi distan. Kemudian pesertanya akan lulus seleksi lanjutan 1 apabila ini kalau lanjutan 1 tadi administrasi, sudah bayar biaya tes, kemudian lolos, itu kalau apa ketentuannya? Peserta memenuhi kriteria kesehatan dan kebugaran. Jadi ada kriterianya, ada parameternya. Kemudian peserta memenuhi kriteria psikologi atau tesnya. Ini banyak ya tes-tes fisiologi, Anda bisa cari di toko-toko buku atau di internet banyak, nanti Anda bisa berlatih. Nilai seleksi lanjutan 1 merupakan penjumlahan antara angka 1 dan 2 dengan bobot masing-masing 50%. Dan peserta berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk seleksi lanjutan 2. Jumlah kebutuhan peserta yang lulus seleksi lanjutan 2 ditentukan oleh panitia pusat. Jadi ketentuannya dengan panitia, tapi apa yang diujikan, apa yang dikompetisikan itu jelas. Yang pertama adalah kriteria kesehatan kebugaran dan kriteria tes psikologi. Kemudian masih ada tes lagi, seleksi lanjutan 2. Seleksi lanjutan 2 merupakan tes wawancara yang diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus seleksi lanjutan 1. Seleksi lanjutan dilaksanakan dengan semi online, yaitu peserta mengikuti wawancara di tempat yang telah ditentukan dan pewawancara melakukan wawancara secara online dengan media video conference. Jadi ini pesertanya suruh datang ke tempat tertentu, tapi wawancaranya tetap video conference, ya ketentuannya seperti ini, ikuti saja ya. Peserta dinyatakan lulus seleksi lanjutan 2 apabila peserta memenuhi standar minimal kriteria wawancara. Jadi wawancaranya tetap ada nilainya, dan Anda agar bisa memenuhi standar tentu Anda harus belajar mencari baca-baca apa atau tentu yang ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan dan PKN STAN dan Keuangan Negara, otomatis Anda pelajari, dan teknis-teknis wawancara. Peserta berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan peserta yang lulus SPMB PKN STAN ditentukan oleh panitia pusat. Jadi semuanya ditentukan oleh panitia. Kemudian biaya pendaftaran dan tata cara pembayaran tadi dijelaskan. Membayar setelah Anda dinyatakan lolos administrasi itu membayar biaya pendaftaran sebesar Rp350.000 per peserta. Biaya tersebut sudah termasuk biaya pelaksanaan seleksi kompetensi dasar Rp50.000. Nah, ini dasar aturannya diberikan secara terbuka. Jadi bayarnya Rp350.000. Tata cara pembayaran dilakukan sebagai berikut. Jadi peserta yang lulus seleksi administrasi akan mendapat kode billing berupa mandiri virtual account. Agar dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya, peserta diwajibkan membayar biaya pendaftaran SPMB sebagaimana tercantum pada angka 1. Kemudian kode billing didapatkan melalui portal spmb.pknstan.ac.id dengan login menggunakan username dan password masing-masing peserta yang sudah Anda login awal, daftar awal. Kemudian pembayaran dilakukan melalui Bank Mandiri dengan cara setoran tunai, ATM, M-Banking atau Internet Banking dengan menggunakan Mandiri Virtual Account. Tata cara pembayaran dapat dilihat di portal spmb.pknstan.ac.id. Jadwal kegiatan SPMB PKN itu jadwalnya mulai dari pendaftaran online di portal itu bisa dilihat di sscsn.bkn.go.id sampai dengan mulai pendidikan itu ada lengkap terstruktur.
Jadi jadwal itu masih bersifat tentatif menyesuaikan jadwal dari Badan Kepegawaian Negara. Dalam hal dipandang perlu, panitia pusat dapat melakukan perubahan jadwal kegiatan SPMB PKSDN. Perubahan jadwal tersebut akan diumumkan dalam pengumuman tersendiri. Jadi kalau ada perubahan karena ini masih pandemi, mungkin ada perubahan, mungkin pas mau kegiatan pandeminya belum selesai atau bagaimana ada perubahan. Tapi semoga pandemi ini segera berakhir dan berubah menjadi endemi. Informasi lebih lanjut mengenai SPMB PKN STAN termasuk yaitu pengumuman terkait hasil seleksi administrasi, pengumuman terkait jadwal dan lokasi seleksi kemampuan dasar, pengumuman terkait hasil SKD, serta jadwal dan lokasi seleksi lanjutan 1, tes kesehatan dan kebugaran serta tes psikologi, pengumuman terkait hasil seleksi lanjutan 1, tes kesehatan dan kebugaran serta psikologi, serta jadwal dan lokasi seleksi 2, tes wawancara, dan pengumuman terkait kelulusan SPMB PKN STAN akan diumumkan kemudian pada situs ini ya. Dicatat jadi ada 3 situsnya, kemenkeu.go.id, kemudian bppk.kemenkeu.go.id, dan pknstan.ac.id. Hanya 3 itu. Sebab sering nanti mungkin Anda WA dengan zaman kemajuan seperti itu. Kalau biasanya .kemenku.com itu tidak mungkin. Kadang-kadang Anda langsung dicari seperti artinya sekarang ini banyak penipuan tentang hadiah. Untuk itu Anda calon intelektual muda harus tetap cross check dan jangan lupa sumber ketika Anda menerima pengumuman cross check juga. Senang ya senang, tapi harus tetap kontrol, harus cross check. Pendaftaran ulang, jadi pendaftaran ulang merupakan bagian dari proses SPMB PKN STAN tahun 2000 besok, berarti 2022 yang dilaksanakan melalui verifikasi persyaratan pendaftaran dengan menggunakan dokumen asli. Jadi dokumen asli tadi kan yang diupload itu kan hanya dokumen di scan, tapi ini aslinya disiapkan, disimpan. Apabila dalam proses pendaftaran ulang diketahui bahwa calon mahasiswa tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang tercantum dalam pengumuman, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus dan tidak diterima sebagai mahasiswa baru PKN STAN tahun 2021. Tapi ya saya yakin kalau Anda sudah sejak awal mempersiapkan diri, mulai dari semuanya syarat-syarat ijazah, rapor dan sebagainya aslinya disimpan. Kalaupun misalnya aslinya hilang atau tidak ada, ya cari. Anda harus mencari misalnya hilang atau ketelesut, Anda lapor polisi, ada bukti laporan kehilangan, insya Allah panitianya bisa menerima. Pendaftaran ulang wajib dihadiri langsung oleh calon mahasiswa serta tidak dapat diwakilkan. Ini juga harus diperhatikan. Selain tidak diwakilkan, Anda harus datang sesuai jadwal yang ditentukan. Kalau misalnya antara tanggal 1 sampai tanggal 5, ya jangan tanggal 6 baru datang, tidak tanpa keterangan. Kemudian tentang pendidikan untuk program studi diploma 4 akan dimulai pada akhir September, berarti 2002 nanti. Ya. Kemudian ingat bahwa nanti hanya menerima diploma 4. Tidak tahu nanti di 2022, tapi kelihatannya kini semuanya D4 atau 4 tahun atau 8 semester. Karena kalau D4 itu memang lulus itu langsung 3A. Kalau D3 atau D1 itu lulus hanya hanya golongan 2B, satunya 2A. Penyelenggara pendidikan akan diasramakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PKN STAN. Nah, ini Anda tadi sudah saya sebutkan bahwa Anda nanti akan diasramakan. Asramanya juga pasti insya Allah bagus gedungnya. Lama pendidikan untuk program studi diploma 4 adalah 8 semester. Maaf ini jadi 8 semester. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kelulusan pada setiap akhir semester akan dikeluarkan dari program pendidikan PKN STAN. Hati-hati ya, saya dengar-dengar menurut informasi yang dapat dipercaya bahwa
PKN STAN ini salah satu yang agak ketat dalam hal menetapkan DO, atau kalau memang Anda ya harus betul-betul serius untuk belajar, jadi tidak boleh leda-lede karena ini dibiayai oleh negara. Tidak seperti lembaga lain, ini betul-betul ketat. Ketika Anda tidak memenuhi IPK yang ditentukan, Anda akan di DO. Dan semoga lah, karena perjuangan untuk masuk ke STAN itu penuh dengan tantangan, ya ketika di STAN Anda harus serius untuk kuliah agar tidak di DO dan Anda nanti lancar menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan atau di lembaga lain atau di pemerintahan daerah. Pendidikan program perstudi Diploma 4 diselenggarakan di kampus PKN STAN Jalan Bintaro Utama Sektor 5 Bintaro Jaya Tangerang Selatan atau Tangsel. Mahasiswa tidak dikenakan biaya selama mengikuti kegiatan akademik. Ini sudah kita jelaskan. Jadi tanpa dipungut biaya gratis. Sekali lagi mari kita berdoa semoga nanti semua pendidikan di Indonesia kuliahnya gratis. Lulusan program studi Diploma 4 dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, kementerian lembaga lainnya, atau pemerintah daerah sesuai dengan formasi kebutuhan yang tersedia pada tahun yang bersangkutan. Dapat tidak menjanjikan, tapi berdasarkan informasi yang dapat layak dipercaya, kalau Anda tidak diangkat menjadi pekerja lama, banyak yang senang kelihatannya. Karena apa? Banyak dari perusahaan atau lembaga lain yang siap untuk menerima dari lulusan STAN. Itu informasinya seperti itu. Kemudian penempatan mahasiswa yang dinyatakan lulus pada seleksi penerimaan lulus PKN STAN tahun 2022 pada Kementerian Keuangan, kementerian lembaga lainnya atau pemerintah daerah akan dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikan. Jadi penempatannya itu kalau Anda sudah selesai otomatis, kalau masih pendidikan belum. Kemudian lain-lain informasinya, peserta wajib membawa kartu peserta ujian SPMB pada setiap tahapan pelaksanaan seleksi. Jangan lupa, ini kartu peserta ujian ini vital, arsip vital selama Anda proses pendaftaran STAN. Jangan sampai lupa, kalau misalnya hilang Anda segera lapor polisi. Jadi ada nanti begitu hasil laporan, bukti laporan polisi itulah nanti ditunjukkan ke panitia. Sebelumnya Anda ngomong dulu, panitia pusat berwenang memindahkan lokasi ujian yang sebelumnya telah dipilih peserta ke lokasi ujian lain yang terdekat. Jadi kalau Anda milih di mana, Anda panitia berhak milih, tapi tentu tidak tentu yang lebih dekat saja. Panitia pusat berwenang untuk mengoptimalkan formasi kebutuhan. Formasi kebutuhan program afirmasi dapat diisi oleh peserta program reguler dalam hal jumlah peserta program afirmasi yang lulus tidak dapat memenuhi formasi kebutuhan program afirmasi. Jadi nanti kalau yang afirmasi tidak memenuhi target, jadi nanti ya ini semoga saja itu keuntungan bagi program reguler, karena program reguler yang di luar dari provinsi-provinsi tadi itu lebih besar peminatnya. Semua biaya, transaksi bank, transportasi, akomodasi, dan lain-lain yang dikeluarkan dalam rangka mendaftarkan diri dan ujian menjadi tanggung jawab peserta. Ya ini jadi biaya yang Anda keluarkan ya transaksi bank, transportasi, hanya itu aja. Nanti setelah pendidikan Anda itu gratis, tidak bayar. Ya, bayar gratis. Dalam hal proses SPMB dengan standar 2002 tidak akan ada surat menyurat, KTBLC atau sejenisnya, dan dispensasi dalam bentuk apapun. Jadi ini murni betul-betul hasil ujian dari tahap dari administrasi, kemudian SKD, tahap 1, tahap 2 tadi. Tidak ada surat menyurat, KTBLC atau sejenisnya, itu hak panitia betul-betul mutlak. Kelulusan peserta adalah murni dari prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan di luar tanggung jawab panitia. Jadi Anda sebagai intelektual muda, calon pemimpin bangsa, talenta muda,
Anda jangan percaya kalau ada yang mengiming-imingi hal-hal yang tidak masuk akal. Karena sekali lagi seleksi STAN itu murni. PKN STAN tidak menerbitkan pembahasan soal-soal seleksi tahun-tahun sebelumnya, tidak membuat prediksi soal tahun ini, serta tidak menyelenggarakan dan tidak bersama dengan bimbingan belajar manapun. Ini ada tambahan, jadi itu kalau ada bimbingan belajar persiapan STAN, kemudian ada soal-soal pembahasan STAN, itu bukan dari panitia. Saya malah 20 tahun lalu juga membuka bimbingan, tapi bimbingan belajar persiapan masuk sekolah kedinasan ya tidak ada hubungan dengan panitia, tapi itu memang betul-betul karya kita untuk membantu saudara-saudara dari berbagai SMA yang berminat masuk sekolah kedinasan. Di antara yang paling banyak pesertanya, yang paling banyak peminatnya ya dari STAN ini. Kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh peserta pada sebagian atau seluruh tahapan SBMB menjadi tanggung jawab peserta. Ya, itu otomatis tanggung jawab saudara. Kalau itu kelalaian saudara, jangan ditimpakan kepada panitia. Panitia SBMB berwenang untuk mengalokasikan peserta yang dinyatakan lulus pada program studi sesuai dengan kebutuhan yang tersedia, ya pasti. Keputusan panitia SBMB PKN STAN tidak dapat diganggu-gugat alias mutlak apabila di kemudian hari diketahui bahwa peserta SBMB PKN STAN memberikan keterangan dan atau data yang tidak benar atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan baik pada setiap tahap ujian, pendaftaran ulang saat telah menjadi mahasiswa dan atau saat telah dinyatakan sebagai lulusan PKN STAN, maka PKN STAN berhak membatalkan kelulusan yang bersangkutan dalam SBMB PKN STAN tahun 2021. Mengeluarkan yang bersangkutan dari program pendidikan di PKN STAN. Membatalkan kelulusan pada program pendidikan di PKN STAN dalam hal yang bersangkutan telah dinyatakan sebagai lulusan PKN STAN. Dan menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan. Nah, ini jangan sampai ya Anda sudah susah-susah masih Anda dituntut. Maka itu sejak awal jadi salah itu boleh tapi jujur itu mutlak. Itu modal dasar dari kawula muda calon pemimpin bangsa. Apabila terdapat informasi yang dianggap kurang jelas atau terdapat masalah yang berkaitan dengan proses pendaftaran calon peserta dapat menghubungi panitia pusat SBMB PKN STAN melalui email. Jadi Anda boleh berkirim email kalau ada ganjalan-ganjalan, ada yang tidak jelas ditanyakan. Tetapi sebelum bertanya tentu Anda harus paham betul dengan pengumuman informasi. Salah satunya ikuti channel ini dan kami akan terus mengupdate informasi tentang STAN. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Jadi ketika ada pembaruan dari channel ini Anda akan dinotifikasi oleh YouTube. Seluruh pengumuman terkait SBMB PKN STAN dapat dilihat di situs kemenkeu.go.id dan juga bppk.kemenkeu.go.id dan pknstan.ac.id tadi tiga alamat tadi. Informasi terkait SBMB PKN STAN dapat diakses melalui Twitter PKN STANIT, kemudian Facebook PKN STAN, Instagram PKN STAN, dan YouTube PKN STAN. Silakan ya kalau informasinya. Jadi mulai sekarang karena untuk tahun 2022 belum ada informasi, nanti Anda tetap stay tune di Twitternya atau di Facebooknya atau di YouTube-nya PKN STAN. Oke, sementara itu yang dapat kami sampaikan, jangan lupa kalau Anda pengen serius masuk STAN, Anda harus yang perlu dipersiapkan adalah mulai sekarang misalnya tadi Anda bisa mengikuti kiat sukses menembus tes CPNS yang ada di channel ini. Anda bisa pelajari di sana meliputi persiapan mental, persiapan akademis, persiapan teknis, dan persiapan strategis. Seperti kata Abraham Lincoln bahwa kalau diberi waktu 6, berikan kami waktu 6 jam, maka 4 jamnya akan dipakai untuk mengasah
pisaunya atau mengasah kapaknya itu agar betul-betul tajam sehingga ketika dipakai untuk menebang itu bisa cepat roboh. Dengan demikian juga dengan Anda harus banyak belajar soal-soal, kemudian teori dan informasi-informasi sehingga pada waktunya ketika Anda diuji, Anda bisa menyelesaikan soal-soalnya dengan mudah dan Anda sukses diterima di STAN. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.